941 Kekhawatiran tersembunyi, 1. Setelah itu, Gu Qingqing baru menyadari bahwa, apakah, barusan Leng Xicheng malu. Tidak mungkin, kan? Ia pernah melihat Leng Xicheng yang marah dan juga melihatnya bersikap dingin, serta ia yang bersikap kasar saat emosional. Bahkan ia juga pernah melihatnya bersikap lembut ketika ia sedang sakit dan dalam kondisi lemah. Seolah-olah semuanya hanyalah hal yang mudah bagi Leng Xicheng. Ia tidak menyangka Leng Xicheng yang dingin juga bisa merasa malu. Ia masih maju selangkah, kemudian mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya untuk menguji, apakah ingin aku membantumu memijat? Dan jawaban yang didapatkannya adalah suara Leng Xicheng yang sedikit marah, tidak perlu. Aku punya tangan dan kaki, aku bisa melakukannya sendiri. Gu Qingqing telah tinggal bersamanya selama 3 tahun, jadi ia pun memahaminya. Jika Leng Xicheng biasanya tidak membutuhkannya, suaranya akan terdengar sangat tenang dan pasti tidak akan seperti saat ini. Suaranya sangat berfluktuasi, dan sepertinya ia mencoba untuk menyangkal sesuatu. Apa kamu yakin, aku tertidur dan menimpamu tadi malam, tubuhmu seharusnya merasa tidak nyaman sekarang, kan? Tidak perlu. Kembali terdengar suara penolakan dari dalam kamar mandi. Gu Qingqing berdiri di luar pintu, ini pertama kalinya ia tidak merasa sakit dan malu ketika Leng Xicheng tidak membolehkannya masuk. Ia malah merasa sedikit bahagia. Ia tidak menyangka, ia masih bisa melihat Leng Xicheng yang malu seperti ini. Sejak dulu hingga sekarang, saat hubungan mereka berdua berada pada kondisi paling buruk, Leng Xicheng akan bersikap arogan dan dingin. Ketika hubungan mereka berdua menjadi lebih harmonis, pria itu akan bersikap tenang, seolah bisa menangani semua hal dengan baik kapan saja. Tidak peduli itu pekerjaan, atau kehidupan pribadinya, Leng Xicheng sangat berkemampuan hingga tidak ada hal yang tidak bisa ia lakukan. Perlahan-lahan, Leng Xicheng hampir menjadi sebuah simbol dan pasangan yang jauh di hati Gu Qingqing. Ia tidak memiliki perasaan realistis sama sekali bahkan jika tinggal di sisi Leng Xicheng setiap hari, tetapi seperti perasaan kagum terhadap idola sebagai seorang penggemar, dan memiliki rasa asing yang rumit. Sekarang, terkadang ia menemukan sedikit kekurangan dalam hidup Leng Xicheng, tapi itu malah membuatnya merasa sangat nyaman. Pantas saja ada orang yang mengatakan bahwa pernikahan adalah makam cinta. Karena cinta adalah ketika kamu ingin menunjukkan sisi terbaik kepada pasangan dan menyembunyikan sisi buruknya dari pasangan. Tetapi pernikahan adalah hal yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan, dan manusia sama-sama makan, jadi bagaimana bisa tidak punya kekurangan. Dibandingkan dengan Leng Xicheng yang bersikap dingin dan mengabaikan orang selama seminggu, Gu Qingqing lebih suka Leng Xicheng seperti hari ini. Memeluknya saat tidur, dan ketika bangun, pria itu masih malu untuk memberitahunya bahwa lehernya kram. Gu Qingqing berdiri di pintu dan berkata, kamu mau makan apa? Aku akan membuatkan sarapan untukmu. Tidak ada tanggapan untuk waktu yang cukup lama, baru setelah itu terdengar suara yang sedikit tidak bersemangat, Karena insiden pagi ini, hubungan antara ia dan Leng Xicheng juga menjadi lebih baik. Gu Qingqing tidak makan banyak tadi malam, dan masih ada pangsit di lemari es. Ia memasaknya di panci dan ditambah dengan semangkuk bubur putih, serta telur bebek asin dibelah dan dibagi menjadi 2. Leng Xicheng acuh tak acuh ketika turun untuk makan, tapi Gu Qingqing selalu suka melihatnya, seolah lehernya yang kram itu masih belum sembuh. Setelah terus memandangnya beberapa kali, Leng Xicheng mendongak, dan wajahnya yang tampan tampak sedikit marah, apa lihat-lihat. Tidak apa-apa, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan menahan senyumannya. Tetapi setelah ia mengatakan itu, ia menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat pandangannya untuk melirik Leng Xicheng lagi. Leng Xicheng benar-benar sangat imut. Leng Xicheng meletakkan mangkuk dan terbatuk. Gu Qingqing ingin mencoba terlihat serius untuk bekerja sama dengan Leng Xicheng, tetapi ia benar-benar tidak bisa menahan diri dan tertawa pelan. 942 Kekhawatiran tersembunyi, 2. Masih berani tertawa, Leng Xicheng sedikit mengernyit, kemudian tiba-tiba meletakkan peralatan makan dan berjalan ke arahnya dengan ekspresi wajah gelap. Gu Qingqing seperti bertemu dengan musuh alami, dan ia pun segera bangun, apa yang ingin kamu lakukan? Leng Xicheng mendekat selangkah demi selangkah, dan Gu Qingqing juga mundur selangkah demi selangkah. Ia mundur sambil mengamati jalannya. Awalnya ia ingin kabur ke sekitar sofa, tetapi malah ditarik oleh kaki Leng Xicheng yang panjang, dan mereka berdua pun jatuh ke sofa. Gu Qingqing masih ingin berjuang, tetapi Leng Xicheng telah mengulurkan tangannya ke pinggangnya dan jari-jarinya mengelitik dengan lembut. Gu Qingqing yang awalnya masih ingin berjuang, tiba-tiba menjadi binatang kecil yang terkunci dan bahkan tidak berani bergerak. Jangan, geli, hahaha. Leng Xicheng menggelitiknya. Ini benar-benar curang. Sorot mata Leng Xicheng terlihat dingin dan ia tidak peduli dengan keluhan Gu Qingqing. Ia malah menggunakan kakinya yang panjang untuk mengunci pinggangnya, kemudian memasukkan tangannya yang panjang ke pinggang Gu Qingqing dan semakin mengelitikinya. Lepaskan aku. Geli, hahaha. Leng Xicheng, lepaskan aku. Gu Qingqing tertawa hingga air matanya hampir keluar. Ia tidak takut pada apapun, tetapi hanya takut geli.
Sejak kecil hingga dewasa, jika ada orang yang menggelitiknya, dan bahkan jika ia berusaha sekuat mungkin untuk menahannya, ia juga akan segera menyerah. Lepaskan aku, Leng Xicheng, jangan. Geli, aku salah, aku benar-benar salah. Seiring jari-jarinya bergerak lebih lincah, seluruh tubuh Gu Qingqing tampak seperti mie lembut dan tidak bisa melawan sama sekali. Ia terlihat seperti binatang kecil yang terluka dan sekarat, serta sedang berjuang keras. Gu Qingqing meminta ampun berkali-kali, dan akhirnya membuat Leng Xicheng memperlambat serangannya, kemudian berkata dengan dingin di atas kepalanya, katakan, apa kesalahan yang kamu lakukan? Aku salah dan seharusnya aku tidak menertawakanmu, seharusnya aku tidak berpikir bahwa kamu tampak sangat imut. Aku salah. Gu Qingqing tertawa hingga seluruh tubuhnya berkedut, Leng Xicheng pun sama. Imut, ia tampak imut. Ia bersumpah bahwa ia hanya mendengar orang menyebutnya seperti itu sebelum ia berusia 5 tahun. Dan ia tidak pernah berpikir bahwa Gu Qingqing akan mengatakan, ia imut. Setelah Leng Xicheng tercengang, permintaan ampun Gu Qingqing malah menyebabkan efek sebaliknya. Leng Xicheng segera mengulurkan tangannya untuk menggelitikinya, tidak tulus sama sekali, itu terdengar seperti penipuan. Aku tidak berbohong, aku benar-benar tidak berbohong. Gu Qingqing tertawa hingga hampir berteriak. Ia bekerja keras untuk melawannya, tapi Leng Xicheng berbalik dan menekannya ke sisi sofa, kemudian kakinya yang panjang menjepit pinggangnya dengan kuat agar tidak bisa bangun dan melarikan diri. Suamiku, aku salah. Suamiku, aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan, suamiku. Geli, hahaha. Di bawah penyiksaan itu, Gu Qingqing memujinya tanpa malu. Suamiku, kamu sangat tampan dan memiliki tubuh yang bagus, jadi bisakah kamu lepaskan aku? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Hahaha. Gu Qingqing tertawa hingga kehabisan napas, kemudian terbatuk. Ketika ia terbatuk, ia tiba-tiba merasa rasa gatal di sekujur tubuhnya telah menghilang, dan digantikan menjadi wajah Leng Xicheng yang menjauh darinya. Apa kamu bilang? Coba katakan lagi. Takut akan mendapat serangan geli, Gu Qingqing mengulurkan tangannya dan melingkari lehernya. Ia tertawa hingga wajah dan bulu matanya penuh dengan air mata, kemudian mengedipkan matanya dengan kuat. Suamiku, kamu tampan dan menarik, serta begitu imut, jadi kamu tidak akan menggelitikiku lagi, kan? Aku, au. Leng Xicheng berbalik dan menekan Gu Qingqing di sofa, kemudian menciumnya dengan lembut. Tampan dan menarik, serta imut. Ia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seorang wanita yang mendeskripsikannya seperti ini. Namun, kedengarannya lumayan bagus. Ketika mereka sedang berciuman, ada suara seorang wanita di pintu, apakah ini rumah Kak Xicheng? 943 kekhawatiran tersembunyi 3. Tanpa harus memikirkannya, hanya mendengar nada dan caranya memanggil nama itu, sudah bisa diketahui bahwa itu adalah Su Zijin. Gu Qingqing mengedipkan matanya, meskipun ia menyadari bahwa ada seseorang di pintu, tapi ia baru saja terbebas dari siksaan menggelitik tadi. Sementara itu, Leng Xicheng segera beraksi dengan mengerutkan kening. Namun, ia sama sekali tidak bergerak dan lanjut menekan tubuh Gu Qingqing. Bagaimana mungkin Su Zijin datang? Mungkin Su Zijin akan datang jika berada di rumah keluarga Leng, tapi ini adalah Villa Xishan. Bagaimana mungkin Su Zijin tahu bahwa ia tinggal di sini? Pasti ia salah mendengarnya, karena ia tidak tidur dengan baik tadi malam. Leng Xicheng berpikir seperti itu, kemudian memiringkan kepalanya untuk mencium lebih dalam. Ketika sedang berciuman, ia tiba-tiba mendengar bel pintu. Bel pintu berdering lagi dan lagi, seolah sedang mengingatkan mereka setiap saat bahwa ada tamu di luar. Gu Qingqing takut pembantu melihat leher Leng Xicheng yang kram, jadi ia menyuruhnya keluar saat sarapan. Sekarang pembantu itu masih belum kembali dan hanya ada mereka berdua di rumah. Leng Xicheng tidak ingin memedulikan Su Zijin, jadi ia membiarkan bel pintu berdering keras. Tetapi tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Tanpa harus memikirkannya, itu pasti panggilan telepon dari Su Zijin yang ada di luar. Cepat bangun dan angkat telepon. Gu Qingqing mendorongnya dengan kuat, mungkin ada sesuatu yang mendesak jadi dia datang ke sini. Sekarang, Leng Xicheng tidak bisa tidak bangun. Ia mengerutkan kening karena sangat kesal sebab ada orang yang datang dan merusak suasana. Namun, ia tidak bisa terus menundanya lagi, jadi ia bangun dan merapikan pakaiannya sejenak, kemudian bergegas ke pintu dengan marah, lalu menyalakan video di bel pintu. Su Zijin dan Ni Zining berdiri di luar pintu. Tapi mengapa Ni Zining juga ikut datang ke sini? Pintu di luar halaman terbuka, tetapi pintu villa masih tertutup. Leng Xicheng menoleh dan melihat Gu Qingqing masih merapikan diri sendiri. Pakaian dan rambutnya berantakan, bahkan beberapa kancing di garis leher pakaiannya juga dengan cepat dibuka oleh Leng Xicheng. Wajahnya masih memerah, matanya juga masih berair karena bermain dengan Leng Xicheng tadi. Gu Qingqing tampak seperti wanita dari keluarga baik yang ditindas. Leng Xicheng sedikit kesal ketika melihatnya merapikan diri begitu cepat, sementara ada Ni Zining di pintu. Ia segera menoleh dan bergegas ke arah Gu Qingqing, lalu mengamati seluruh tubuhnya, kemudian memberinya ciuman di leher. Gu Qingqing ketakutan hingga berteriak pelan. Dan yang membuatnya sedikit takut adalah terdengar suara ketukan di pintu.
Su Zijin mengetuk pintu di luar sambil berkata, aku melihat informasi di dokumen perusahaan, tempatnya berada di sini, aku juga mendengar suara Kak Si Cheng tadi. Dengan diikuti suara ketukan pintu, Su Zijin bertanya lagi, Kak Si Cheng, apa kamu di dalam? Kak Si Cheng, apa yang kamu lakukan? Mereka ada di halaman. Gu Qingqing terkejut, kemudian dengan kuat mendorong Leng Si Cheng menjauh. Tapi semakin keras Gu Qingqing mendorong, semakin keras Leng Si Cheng menciumnya. Tidak hanya itu, Leng Si Cheng bahkan mengisap dengan kuat, hingga menarik kulit di lehernya. Ia mengisapnya dengan ganas, seolah ingin memakannya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Gu Qingqing tidak menyangka Leng Si Cheng akan bertindak seperti ini sekarang. Padahal Su Zijin masih berdiri di pintu. Tapi apa yang sedang Leng Si Cheng lakukan di sini? Gu Qingqing tidak berani menaikkan suaranya karena takut didengar oleh orang di luar pintu. Leng Si Cheng terus menciumnya hingga ada tanda merah di lehernya, setelah itu pria itu baru mengangkat kepalanya dengan puas, kemudian merapikan pakaiannya dengan tenang. Ia berpura-pura tidak ada yang terjadi, kemudian perlahan-lahan berjalan ke pintu dan membukanya. 944 Kekhawatiran Tersembunyi 4. Kak Si Cheng, Su Zijin tersenyum dan menerobos ke dalam. Begitu memasuki pintu, ia melihat wajah Leng Si Cheng yang acuh tak acuh, dan Gu Qingqing yang masih duduk di sofa untuk merapikan rambutnya, juga berdiri dan menoleh dengan canggung. Ia sedikit tercengang ketika melihat Ni Zining yang masuk bersama Su Zijin. Namun, ia juga hanya tercengang sejenak, kemudian segera menjelaskan dengan sopan, kalian, ada urusan apa? Ni Zining juga memperhatikan Gu Qingqing tampak sedikit tidak nyaman, dan pakaiannya yang tidak begitu rapi. Kemudian ia melihat ke arah Leng Si Cheng. Meskipun Leng Si Cheng mengenakan piyama, tapi piyamannya juga kusut. Tidak sulit untuk menduga apa yang terjadi pada mereka berdua sebelum pintu terbuka. Ni Zining hanya melirik, kemudian dengan cepat menarik kembali pandangannya, lalu menutup mata karena ingin menenangkan suasana hatinya. Apa yang terjadi pada Gu Qingqing, tidak ada hubungannya dengannya. Karena, ia datang ke sini hari ini untuk memberi undangan pernikahannya dan Su Zijin. Meskipun keluarga Ni kali ini menghasilkan banyak uang dalam penerbitan saham Huangting Entertainment, tapi mereka telah mengajukan banyak asuransi kebangkrutan karena perusahaan mereka rugi terlalu banyak sebelumnya. Apalagi perusahaan dengan bisnis chip elektronik juga menghadapi kerugian besar karena krisis ekonomi baru-baru ini. Kecuali Ni Zining menjual sahamnya, jika tidak ia hanya bisa melihat perusahaannya bangkrut dan dilikuidasi. Dalam keadaan seperti ini, Ni Zining tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan kepada keluarga Su. Mereka berdua telah bertunangan, jadi tentu saja Su Zongsu dan Li Hongrui mengangguk dengan senang hati. Tetapi ada satu syarat yaitu, ia harus menikah dengan Su Zijin. Ni Zining menyetujui permintaan itu tanpa ragu. Meskipun Su Zijin sedikit arogan, keras kepala, dan temperamennya juga agak buruk. Namun, wanita itu benar-benar tulus padanya. Ketika Ni Zining membatalkan pembatalan pertunangan, ia pernah berpikir bahwa ia akan menikah dengan Su Zijin suatu hari. Hanya saja, hari itu ternyata tiba lebih awal. Bagaimanapun juga, orang yang ia ingin nikahi sudah menikah dengan orang lain. Jadi, tidak peduli siapa yang ia nikahi, bukankah itu sama saja? Tentu saja ada sesuatu. Su Zijin melirik Gu Qingqing, kemudian sepertinya, tidak sengaja, melirik Ni Zining, lalu menatap ke arah Leng Si Cheng dan tersenyum manis. Kak Si Cheng, hari ini aku dan Zining datang ke sini untuk mengantarkan undangan. Undangan. Leng Si Cheng menoleh dan melirik Gu Qingqing yang juga sedikit terkejut. Leng Si Cheng mengangkat alisnya, ia yang awalnya masih kesal karena diganggu oleh Su Zijin, kini amarahnya menghilang dan bertanya, kapan kalian menikah? Kami memilih tanggal 10 Oktober angka dan bulannya kembar, sempurna dan lengkap. Tanggal 10 Oktober, bukankah itu masih lebih dari 2 bulan lagi? Leng Si Cheng sedikit mengernyit. Tidakkah mereka berdua ingin menyelesaikan hal ini lebih awal? Su Zijin tersenyum dan mengangguk, tadi malam, aku dan Zining pergi mengunjungi Paman Leng dan Bibi Luo. Sebenarnya undangan ini hanya perlu diberikan kepada mereka, tapi aku rasa, karena Kak Leng memperlakukan kami dengan sangat baik, jadi aku ingin datang untuk memberi undangan secara pribadi. Bibi Luo mengatakan bahwa kakak tidak tinggal di rumah keluarga Leng. Setelah aku pergi ke perusahaan dan meminta orang untuk memeriksa alamat Gu Qingqing, aku baru tahu bahwa kakak tinggal di Villa Xishan. Su Zijin tersenyum setelah mengatakannya, kemudian mengeluarkan undangan pernikahan warna perunggu dari tasnya dan memberikannya kepada Leng Si Cheng. Kakak harus datang. Tentu saja, jangan khawatir. Aku dan Qingqing pasti akan datang di hari pernikahanmu. Selain itu, kami akan secara pribadi mengirimkan sebuah hadiah besar untuk kalian. Leng Si Cheng menerima undangan itu dengan senang hati. Kekhawatiran tersembunyi di dalam hatinya untuk waktu yang lama akhirnya sirna. Tidak peduli seberapa benci ia pada Su Zijin, namun saat ini ia senang melihatnya. 945 Kekhawatiran Tersembunyi 5. Leng Si Cheng sengaja menyerahkan undangan itu kepada Gu Qingqing yang datang, kemudian berpura-pura tidak sengaja meliriknya dan berkata, simpanlah undangan ini dengan baik, nanti kita akan pergi bersama. Tidak hanya Leng Si Cheng yang mengamati Gu Qingqing, tetapi Ni Zining dan Su Zijin juga menatapnya. Tadi malam,
Leng Xicheng mengumumkan bahwa ia mentransfer ekuitas saham kepada Gu Qingqing, dan berita itu langsung tersebar. Keluarga Su dan keluarga Ni bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi modal keluarga mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan hadiah yang diberikan Leng Xicheng. Itu menunjukkan bahwa Leng Xicheng benar-benar ingin kembali ke keluarga. Di bawah tatapan mereka, Gu Qingqing hanya tersenyum dan menerima undangan itu. Ketika ia membukanya, ada tulisan, kebahagiaan, berwarna merah, sementara nama kedua mempelai tampak berwarna perunggu, terlihat sangat meriah. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Gu Qingqing. Masa lalunya dengan Ni Zining telah menghilang 3 tahun lalu. Sekarang ia menikah dengan Leng Xicheng, dan Ni Zining juga akan menikahi Su Zijin. Meskipun ia tidak begitu menyukai Su Zijin, tapi itu adalah masalah keluarga orang lain, dan semuanya baik-baik saja selama Ni Zining juga menjalani kehidupan dengan bahagia. Selamat untuk kalian. Gu Qingqing tersenyum dengan tulus. Melihat tidak ada yang aneh dalam ekspresinya, Leng Xicheng yang ada di samping tanpa sadar merasa lega. Tapi hal itu tak tampak dalam ekspresi wajahnya. Sementara itu, melihat ekspresi Gu Qingqing, ekspresi Ni Zining yang ada di seberang justru tidak terlihat apakah ia bahagia atau khawatir, marah, dendam, atau kecewa. Ia menurunkan pandangan matanya sedikit, kemudian mengangkat kepalanya lagi beberapa saat kemudian. Ia memandang Gu Qingqing dengan serius, sebenarnya kami datang ke sini untuk 2 hal lagi. Leng Xicheng tiba-tiba merasa waspada, tubuhnya juga secara spontan melangkah ke arah Gu Qingqing. 1 hal saja sudah cukup, tapi Ni Zining bahkan ingin mengatakan 2 hal. Mengapa dia tidak mati saja? Ni Zining berkata, pertama, aku ingin tanya apakah tempat untuk syuting iklan air mineral kami telah direnovasi atau belum. Karena syuting harus dimulai sesegera mungkin. Jika tidak, maka harus mengganti rencana lain. Mengenai hal ini, Gu Qingqing juga melirik Leng Xicheng, karena pria itu mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan urusan ini dalam jangka waktu 2 minggu. Sekarang 2 minggu telah berlalu, dan entah apa yang akan dikatakan Leng Xicheng. Leng Xicheng mengangguk dengan tenang, kalian memang membutuhkan persetujuanku kalau ingin syuting iklan, karena sebidang tanah itu sudah menjadi milikku. Secepat ini, apakah benar semua itu hanya butuh waktu selama 2 minggu? Leng Xicheng benar-benar bisa membeli sebidang tanah itu. Leng Xicheng dengan tenang melirik Gu Qingqing yang berekspresi terkejut, aku memang berencana untuk memberitahumu, ketika aku kembali kemarin. Tetapi Gu Qingqing pergi melihat kembang api, lalu setelah menemukan Gu Qingqing dan kembali ke rumah, ia sudah terlalu lelah. Benar-benar sudah direnovasi. Selain itu, bukankah Leng Xicheng pergi bekerja di luar kota minggu ini? Bagaimana dia bisa melakukannya? Leng Xicheng mengangguk, aku membelinya minggu lalu. Hanya saja aku tidak memberitahumu karena aku sibuk bekerja di luar kota, dan tanahnya masih direnovasi. Sebenarnya, dibandingkan dengan saham dan bintang itu, tanah dengan mata air kekasih dan kuil Yue Lao barulah hadiah yang ia berikan pada Gu Qingqing. Selain itu, sebidang tanah itu juga memiliki nama Gu Qingqing. Mereka berdua adalah pemilik tanahnya. Aku tidak menyangka. Sekarang Gu Qingqing benar-benar sedikit tersentuh. Hanya dalam jangka waktu 2 minggu, apalagi ia sangat sibuk, Leng Xicheng benar-benar membeli tanah itu dengan sangat cepat, bahkan sudah selesai merenovasinya. Gu Qingqing merasa tindakan ini lebih berharga jika dibandingkan dengan uang. Kamu harus syuting dengan baik. Aku berencana membangun sebuah resor di sebidang tanah itu. Suara Leng Xicheng terdengar tenang, seolah hal itu hanyalah urusan sepele. Ia lalu memandang Ni Zining, bukankah kamu bilang ada 2 hal lagi? 946 kekhawatiran tersembunyi 6. Ni Zining mengangguk, ia juga tidak bisa menyembunyikan kesulitan di hatinya. Qingqing, bisakah kamu membiarkan Su Zijin untuk syuting iklan kertas gulung perusahaan kami? Gu Qingqing tercengang, kemudian mengangguk, tentu saja bisa, tapi harus disetujui oleh Presiden Lin. Iklan kertas gulung itu didapatkan oleh Su Zijin, tapi karena ketidakhadirannya tanpa alasan, Lin Zui marah dan memutuskan untuk menyerahkannya kepada Gu Qingqing. Ini adalah hal sepele, jadi tentu saja Gu Qingqing tidak peduli. Su Zijin juga membutuhkan iklan kertas gulung ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak ada yang lebih cocok dengan tema perlindungan lingkungan selain iklan seperti kertas gulung dan air mineral. Setelah membicarakan 2 hal itu, suasana di ruangan juga menjadi jauh lebih baik. Leng Xicheng tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit ketika melihat mereka masih berdiri di tempat. Bukankah mereka sudah bisa pergi kalau semua urusan sudah selesai dibicarakan? Kedua pihak melihat satu sama lain. Ni Zining berkata terlebih dahulu, terima kasih, kalau begitu kami akan. Sebelum ia mengucapkan kata pergi, Su Zijin tiba-tiba menerima panggilan telepon, tapi itu adalah panggilan telepon dari pembantu keluarganya, kenapa? Nona kedua, gawat, nyonya kecelakaan. Suara pembantu itu sedikit panik. Kecelakaan, apa yang terjadi? Meskipun Su Zijin arogan, tetapi ia masih memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tuanya. Ia langsung bertanya ketika mendengar bahwa ibunya kecelakaan. Saya juga kurang tahu, tapi sepertinya pendarahan otak tiba-tiba, dan nyonya sudah dibawa ke rumah sakit.
Kalau kamu tidak tahu apapun, untuk apa kami mempekerjakanmu? Su Zijin sangat cemas. Jika pendarahan otak tiba-tiba tidak ditemukan tepat waktu, itu akan menyebabkan kematian. Pada saat itu, Tuan telah keluar, dan Anda juga telah keluar, lalu Nyonya meminta saya untuk membeli bahan makanan. Pendarahan otaknya ditemukan tepat waktu dan dokter masih mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Nyonya sudah tidak dalam kondisi pengancaman nyawa untuk saat ini. Pembantu itu lalu menambahkan, untungnya Kaku ada berada di sana. Jika tidak, situasi akan sangat buruk. Kaku, Su Zijin sedikit bingung, apakah ibu punya teman bernama Kaku? Iya, kakak Wei Mei yang membantu di rumah sebelumnya. Setelah pembantu itu mengatakannya, tidak hanya Su Zijin, tapi bahkan Gu Qingqing yang berdiri di samping juga sedikit terkejut. Mengapa ibunya pergi menemui Li Hongrui? Undangan Su Zijin dan Ni Zining tidak mungkin dikirim ke keluarga Gu, kan? Katakan di rumah sakit mana ibuku berada. Aku akan segera pergi ke sana. Su Zijin sangat cemas, meskipun ibunya sudah tidak dalam kondisi pengancaman nyawa, tetapi pendarahan otak merupakan penyakit yang sangat serius, dan juga sering meninggalkan gejala lain. Gu Qingqing melirik Leng Xicheng, bagaimana kalau kita juga pergi ke sana? Bukan untuk melihat Li Hongrui, tetapi pergi untuk melihat Wu Wei Mei. Leng Xicheng menatapnya dan mengangguk. Mereka berempat bergegas ke rumah sakit. Ketika tiba di pintu ruang gawat darurat rumah sakit, mereka melihat Su Boxian dan istrinya, kemudian juga ada Su Zipei dan Su Zongsu. Seluruh anggota keluarga tampak khawatir. Sementara itu, di sisi lain koridor, hanya ada Wu Wei Mei yang duduk sendirian. Ia terlihat sedikit cemas dan khawatir. Ketika melihat mereka datang, semua orang segera berdiri. Su Zijin hampir menangis ketika ia melihat lampu merah yang menyala di atas ruang operasi. Ayah, apa yang terjadi dengan ibu? Su Zongsu tampak lesu, aku tidak tahu. Dokter mengatakan bahwa itu adalah pendarahan otak yang tiba-tiba. Kejadiannya ditemukan tepat waktu dan masih sedang diselamatkan. Meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, tapi mungkin ada gejala lain. Bagaimana mungkin orang yang begitu sehat seperti ibu bisa tiba-tiba mengalami pendarahan otak? Su Zijin menghentakkan kakinya dengan cemas, kemudian menatap Wu Wei Mei dengan tatapan dendam, apakah karena kamu? Apakah kamu yang menyakiti ibuku? 947 Kekhawatiran Tersembunyi 7. Wu Wei Mei menatap Su Zijin yang menatapnya dengan sengit. Bibirnya cemberut kemudian berkata dengan ekspresi terkejut dan sedikit sedih, bagaimana mungkin aku akan menyakiti nyonya? Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan membunuhmu. Su Zijin sangat marah, ia maju dan menghentakkan sepatu hak tingginya kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan ingin memukul Wu Wei Mei. Su Zijin, hentikan. Bahkan jika Gu Qingqing kecewa dengan ibu dan kakaknya, tapi tidak mungkin membiarkan Su Zijin mengganggu ibunya seperti ini. Sebelum Gu Qingqing maju, Leng Xicheng satu langkah lebih cepat darinya, dan ia meraih pergelangan tangan Su Zijin. Bahkan jika biasanya Su Zijin takut dengan Leng Xicheng, tetapi ia tidak akan berkompromi dalam urusan ibunya. Ia segera berbalik, kakak Xicheng. Masih belum ada bukti, jadi kamu tidak boleh bertindak sekarang. Suara Leng Xicheng terdengar tenang, dan Gu Qingqing juga segera menarik ibunya pergi. Bagaimanapun Gu Qingqing juga tidak percaya bahwa ibunya benar-benar akan datang ke rumah keluarga Su, bahkan menyakiti Li Hongrui. Ketika Su Zijin masih ingin mengatakan sesuatu, ia ditarik kembali oleh Ni Zining, kemudian Su Zongsu juga mengerutkan kening dan berkata, cukup Zijin, kamu diam dulu. Ibumu sedang diselamatkan di dalam. Kita akan membahas urusan ini setelah penyelamatannya selesai. Ketika Su Zongsu mengatakan itu, ia masih melirik Wu Wei Mei dan Gu Qingqing, jika ada yang berani menyakiti ibumu, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Setelah ia mengatakan itu, Leng Xicheng maju selangkah dan dengan lembut menarik Gu Qingqing ke sisinya. Gu Qingqing menoleh dan meliriknya, sorot mata Leng Xicheng tampak sangat tenang. Tidak peduli hal itu dilakukan oleh Wu Wei Mei atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Gu Qingqing. Jika ada yang berani melakukan sesuatu kepada Gu Qingqing, ia akan orang itu mati dengan tragis. Untuk sementara waktu, koridor agak sepi. Bahkan Su Zipei dan Ni Zining juga tidak berbicara. Lampu merah ruang operasi padam setelah setengah jam. Dokter mendorong tempat tidur pasien keluar. Su Zijin dan Su Zongsu segera bergegas untuk melihat Li Hongrui yang di tempat tidur pasien. Bagaimana? Dokter itu keluar, Su Zipei dan Su Boxian segera menghampirinya dan bertanya terlebih dahulu, bagaimana kondisinya? Kepala dokter menurunkan maskernya, tidak apa-apa, pasien dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Jumlah pendarahannya tidak banyak dan telah dikendalikan. Kondisinya saat ini lumayan baik. Selama dirawat dengan baik, seharusnya tidak akan ada risiko untuk mendapatkan penyakit stroke. Su Zongsu dan Su Zijin menghela napas lega. Mereka melihat tempat tidur pasien itu didorong sampai ke ruang ICU, dan boleh dipindahkan setelah obat bius menghilang. Su Zijin tiba-tiba dengan dingin berkata, dokter, ibuku biasanya sehat, tidak pilek atau demam, kenapa tiba-tiba mengalami pendarahan otak? Apakah karena dibuat marah oleh orang lain, atau ada seseorang yang mendorongnya? Su Zijin mengatakan itu untuk menuduh Wu Wei Mei.
Pada saat itu, Wu Weimi adalah satu-satunya orang yang bersama ibunya. Ibunya biasanya dalam keadaan sehat, mengapa akan tiba-tiba muncul penyakit ini? Ketika Su Zijin mengatakan itu, Gu Qingqing tampak tidak senang. Su Zijin, kamu jangan mengatakan omong kosong tanpa bukti. Wu Weimei bahkan lebih terkejut dan sedih, bukan aku. Sementara itu, dokter tampak tenang, bukan seseorang yang mendorongnya, tapi karena dia memiliki tekanan darah tinggi dan hiperlipidemia, lalu kondisi jantungnya juga tidak terlalu baik. Musim ini berubah-ubah antara panas dan dingin, jadi perubahan suhunya juga drastis. Meskipun dia biasanya tidak sakit, tapi juga tidak bisa dikatakan bahwa dia baik-baik saja. Apakah kamu mendengarnya? Ibuku dengan baik hati menyelamatkan ibumu, dan kamu masih asal menuduh. Gu Qingqing pun marah. Su Zijin mengulurkan tangannya dan menunjuk Wu Weimei dengan ujung jarinya, kalau begitu mengapa dia datang ke rumahku? 948 Kekhawatiran Tersembunyi, 8. Wu Weimei berkata, aku ke sana untuk mengirimkan undangan pernikahan. Gu Qingqing tercengang, undangan apa? Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan katakan padanya bahwa undangan pernikahan Su Zijin diberikan kepada ibu dan kakaknya, kan? Tentu saja adalah undangan pernikahan kakakmu. Wu Weimei sedikit bingung, kemudian berkata lagi, aku hanya berpikir bahwa bagaimanapun juga, aku pernah bekerja di rumah mereka saat itu. Kakakmu menikah, jadi aku juga harus pergi untuk mengirimkan undangan. Aku tidak menyangka, ketika aku tiba di rumah keluarga Su dan baru mengatakan beberapa kata, dia memegang kepalanya dan jatuh. Aku ketakutan dan segera menelepon 120. Sekarang ibuku masih belum bangun. Tentu saja kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Bagaimanapun juga, Su Zijin tidak percaya bahwa Wu Weimei benar-benar akan datang dan mengirimkan undangan dengan baik hati. Entah Wu Weimei tahu dari mana bahwa ia akan menikah dengan Mi Zining, dan ingin datang untuk mendapatkan keuntungan. Jika bukan seperti itu, maka Wu Weimei ingin datang untuk pamer bahwa putrinya menikah dengan Leng Xicheng hingga mendapatkan begitu banyak saham. Sebenarnya, Wu Weimei benar-benar bermaksud untuk datang pamer. Pada saat itu, karena ia bekerja di rumah mereka, jadi ia harus mentoleransi mereka. Sekarang putrinya sudah menikah dengan Leng Xicheng, yang bahkan memberinya begitu banyak saham. Ia tidak mengetahui jelas mengenai saham itu, tapi ia tahu bahwa total saham itu bernilai setidaknya beberapa miliar, dan itu lebih dari saham yang dibeli oleh keluarga Su. Sekarang, ia akhirnya bisa melampiaskan keluhannya. Apakah ia tidak bisa pamer? Tetapi, ia tidak menyangka bahwa sebelum ia mengucapkan beberapa patah kata, ia dengan dingin ditolak oleh Li Hongrui. Aku tahu. Merepotkanmu untuk datang dan mengirim undangan. Tapi, sepertinya kami tidak akan bisa datang. Wu Weimei hanya tersenyum, iya, orang yang berkemampuan bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. Tidak seperti Qingqing, orang bodoh memiliki berkah orang bodoh, lebih baik menikah dengan orang baik daripada berkemampuan. Si Cheng juga sangat menyukainya. Aku melihat berita bahwa kemarin si Cheng memberikan 5% sahamnya kepada Qingqing. Meskipun agak sedikit, tapi itu juga adalah sebuah kebaikan darinya. Mana mungkin 5% saham itu masih sedikit. Padahal dua keluarga Su kalau digabungkan pun, sahamnya hanya sedikit lebih banyak daripada saham milik Gu Qingqing saat ini. Selain itu, ia bukan satu keluarga dengannya. Apakah Wu Weimei tidak sadar dengan identitas dirinya sendiri? Li Hongrui tidak berbicara, tetapi Wu Weimei masih tersenyum. Aku dengar, keluarga Su juga membeli saham Huangting Entertainment sebelumnya. Jika memikirkannya, hubungan keluarga kita cukup dekat. Ketika kamu melahirkan Zijin, aku juga melahirkan Qingqing. Mereka berdua tinggal di satu rumah sakit. Qingqing dan Zijin juga bekerja sama. Jika ada sesuatu yang tidak Qingqing lakukan dengan baik di masa depan, Anda harus membiarkan Zijin mengarahkannya dengan baik. Ketika mendengar itu, Li Hongrui tidak bisa menahan diri untuk tersenyum sarkas. Bagaimana mungkin aku berani mengatakan hal buruk mengenai Nyonya Leng? Aku dan Zongsu adalah tetua, dan dia seolah-olah tidak melihat kami ketika bertemu dengan kami. Selain itu, aku bahkan lebih tidak berani membiarkan Zijin mengajarinya. Terakhir kali dia berselisih dengan Zijin, dia mengambil semua proyek Zijin di perusahaan, dan ketika Zijin kembali, dia bahkan membiarkan Zijin berlutut di depan umum. Memikirkan hal ini, Li Hongrui sangat ingin maju dan menamparnya 2 kali. Sekarang ia membenci keluarga Gu hingga dadanya naik turun. Kesalahan apa yang dilakukan Zijin sampai berlutut dan meminta maaf? Li Hongrui lupa bahwa Gu Qingqing juga harus berlutut dan meminta maaf ketika Su Zijin menuduhnya menghancurkan porselen kuno dulu. Apakah itu benar? Bahkan Wu Weimei juga sedikit terkejut, aku harus menegurnya dengan tegas. Kami mana berani, dia memiliki Leng Xicheng yang mendukungnya sekarang, jadi dia secara alami tidak takut pada apapun. 949 Kekhawatiran Tersembunyi, 9. Li Hongrui tersenyum, dia menyebabkan konflik pada hubungan Zining dan Zijin sebelumnya, dan hampir membuat mereka berdua membatalkan pernikahan. Masalah ini sangat menghebohkan hingga semua orang di tim mengetahuinya. Bahkan jika hubungan pernikahannya dengan Leng Xicheng tidak berjalan lancar, tapi dia juga tidak bisa mengganggu hubungan Zijin dan Zining. Setelah itu, dia memang tidak menyebabkan masalah lagi,
tapi dia malah mengandalkan Leng Xicheng untuk menekan kami keluarga Su. Dan setelah dia menyebabkan masalah, dia malah menyalahkan Zijin, bahkan sampai membiarkannya berlutut. Bagaimanapun juga, kami adalah tetua, tapi kami bahkan tidak bisa mengatakannya karena Leng Xicheng sangat membelanya sekarang. Aku mendengar bahwa Lin Zui dari keluarga Lin Diancheng juga sangat kagum padanya di perusahaan. Kamu membesarkan putri yang baik. Dia sangat disukai oleh orang-orang di semua tempat. Zijin memiliki kepribadian jujur, jadi bagaimana bisa melawannya? Jangankan membiarkan Zijin mengarahkannya, selama dia tidak melakukan hal licik kepada Zijin saja aku sudah sangat bersyukur. 1. Nyonya, kamu jangan khawatir, aku akan mendidiknya dengan baik ketika aku kembali. Kata Wu Weimei dengan ekspresi serius. Jika memikirkannya dengan cermat, sekarang Gu Qingqing juga tidak sabar terhadapnya dan Gu Qingshan. Gu Qingqing memiliki Leng Xicheng untuk mendukungnya, jadi memang tidak bisa bicara sembarangan tentangnya, apalagi menyentuhnya. Dan Gu Qingqing pun menjadi semakin tidak menghargai anggota keluarga. Kamu tidak perlu melakukannya. Aku hanya berharap agar dia tidak datang dan memberi Zijin pelajaran. Kami tidak sanggup berurusan dengannya, tapi apakah kami tidak boleh menghindarinya? Li Hongrui mengambil kopi dan menyesapnya. Setelah meletakkan cangkir kopi di atas meja, ia berkata dengan sorot mata dingin, aku masih punya urusan lain, silakan pergi. Wu Weimei juga merasa canggung, dan ketika ia hendak bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal, ia mengangkat kepala dan melihat ada setumpuk undangan rapi di atas meja kopi. Undangan itu berwarna perunggu dengan latar belakang merah, dan bagian luar amplop undangan itu berlatar putih dengan tulisan warna ungu. Lalu, secara samar juga ada selembar foto, sepertinya sebuah foto pernikahan, dan undangan itu jelas berbeda dengan foto di tangannya. Wu Weimei merasa sedikit aneh. Ia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ia melihat bahwa foto artistik di dalamnya adalah foto Su Zijin dan Ni Zining, di atasnya ada tulisan, kebahagiaan, yang besar. Ini jelas merupakan undangan pernikahan. Zijin akan menikah. Kapan? Li Hongrui hendak meraihnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi Wu Weimei malah memegang undangan itu, aku punya waktu kapan saja, jadi aku bisa menghadiri pernikahan Zijin dan Ni Zining. Tidak apa-apa jika mereka tidak punya waktu untuk pernikahan Gu Qingshan, tapi ia punya waktu untuk pergi ke pernikahan Zijin dan Ni Zining. Aku tidak ingin mengundangmu untuk menghadiri pernikahan. Hanya seorang pembantu, kemudian mengandalkan menjual putrinya untuk mendapatkan kekuatan, lalu masih mencoba untuk menghadiri pernikahan Zijin. Dia tidak layak. Aku juga mengundangmu ke pernikahan putraku, dan kamu sendiri tidak punya waktu untuk menghadirinya. Kenapa aku tidak bisa datang untuk melihat pernikahan Zijin? Aku tidak akan membiarkanmu datang ke pernikahan putriku. Kamu tidak layak. Kenapa aku tidak layak? Zijin juga adalah anak yang aku lihat tumbuh dewasa. Selain itu, sekarang keluarga Su bekerja sama dengan keluarga Leng, dan putriku adalah istri Leng Xicheng. Mereka pasti akan mengundang Leng Xicheng ke pernikahan Su Zijin, dan putrinya adalah istri Leng Xicheng. Sekarang dia memiliki status sejajar dengannya, jadi mengapa ia tidak bisa datang? Li Hongrui marah hingga tubuhnya menggigil. Jika yang menghadapi masalah ini adalah Su Zongsu yang memiliki kepribadian lembut, mungkin ia benar-benar akan memberikan selembar undangan itu pada Wu Weimei. Tetapi, Li Hongrui memiliki kepribadian yang galak. Belum lagi ia sudah lama membencinya, ditambah dengan kebenciannya terhadap Gu Qingqing dan Leng Xicheng. Tapi sekarang Wu Weimei malah mengandalkan putrinya dan berani datang ke rumahnya untuk pamer. Bagaimana mungkin ia akan memberikan undangan padanya? Kamu, cepat keluar, sekarang juga. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. 950 kekhawatiran tersembunyi, 10. 2 saat berdebat, Li Hongrui tiba-tiba mengalami sakit kepala yang serius. Wu Weimei mengambil undangan dan undangannya sudah sedikit kusut. Ia baru saja merasa sedikit bangga dan berbalik, tapi Li Hongrui malah jatuh dengan lemah, kemudian menjatuhkan cangkir kopi di atas meja dengan tangannya. Li Hongrui jatuh ke lantai. Tentu saja, Wu Weimei tidak akan mengatakan hal ini karena ia merasa terlalu malu untuk mengatakannya. Jadi ia hanya memberitahu semua orang bahwa, aku melihat undangan pernikahan Zijin dan Ni Zining, jadi aku mengambilnya dan melihatnya. Ketika aku berbalik, ibumu telah jatuh di samping sofa. Apa yang dikatakannya memang benar, hanya saja ia menghilangkan sisi yang buruk mengenai dirinya sendiri. Sebenarnya, setelah tadi keluarga Su sempat terkejut, tapi kini mereka telah perlahan-lahan menjadi tenang. Terutama Su Zongsu, meskipun ia masih sedikit curiga, tapi juga sudah tenang. Su Zijin masih sedikit tidak percaya, entah apakah itu benar atau tidak. Gu Qingqing tampak begitu lembut, tapi sebenarnya adalah jalang yang licik. Dia adalah jalang yang licik, maka ibunya juga bukanlah orang yang baik. Wu Weimei masih menjelaskan, mana mungkin aku datang untuk menyakiti nyonya. Aku tidak mungkin akan mendorongnya atau memarahinya, kan? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya setelah dia bangun. Su Zijin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi ia dihentikan oleh ayahnya, tunggu ibumu bangun baru membahasnya lagi. Di samping, Leng Xicheng berdiri dengan dingin. Ketika semua orang tidak berbicara,
ia baru berkata dengan santai, tadi dokter mengatakan bahwa penyakit Bibi Li disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan hiperlipidemia, serta tidak ada jejak memar. Selain itu, jika apa yang ibu mertuaku katakan itu benar, maka dia bukan hanya tidak memprovokasi Bibi Li, tapi dia malah menyelamatkannya. Sedangkan kalian malah bersikap agresif seperti ini. Apakah ini sikap kalian terhadap orang yang sudah menyelamatkan Bibi Li? Suara Leng Xicheng tidak keras ketika mengatakannya, wajahnya juga terlihat tenang, seolah-olah ia sedang mendeskripsikan fenomena yang sangat biasa. Tetapi, karena Leng Xicheng berkata dengan lancar, rasanya seperti ada semacam tekanan yang membuat mereka terengah-engah dalam sekejap. Begitu Leng Xicheng mengatakan hal itu, keluarga Su di sisi berlawanan juga sedikit tercengang. Setelah cukup lama, Su Zipei bereaksi terlebih dahulu, Xicheng, Qingqing, Bibi Wu, Zijin tidak bermaksud begitu. Dia hanya terlalu cemas dengan Bibi. Jika dia melakukan kesalahan, mohon kalian memaafkannya. Zijin. Mustahil baginya untuk percaya bahwa Wu Mei akan mendorong, memukul dan menghina Li Hongrui. Paling-paling hanya memprovokasi Li Hongrui saat sedang mengobrol, dan menyebabkannya jatuh. Tapi, bahkan jika begitu, ia memang memanggil ambulan tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Su Zijin tidak ingin meminta maaf. Ia pernah berpikir untuk melakukan hal yang lebih buruk kepada Gu Qingqing, kemudian diam-diam mengumpulkan informasinya dan memberinya pukulan fatal. Tetapi, ibunya mengalami kecelakaan, dan itu jelas disebabkan oleh orang dengan nama keluarga Wu. Jadi, mengapa ia harus berterima kasih padanya? Su Zijin tidak berbicara, tapi Su Zongsu berkata terlebih dahulu, tadi, kami terlalu cemas. Jika kamu benar-benar menyelamatkan istriku, maka keluarga kami pasti akan datang untuk berterima kasih. Tidak perlu datang untuk berterima kasih. Aku sudah berbuat baik tapi masih saja kalian tuduh yang tidak-tidak. Pantas saja sekarang tidak ada orang yang membantu ketika orang tua jatuh. Karena mereka takut menjadi sasaran orang lain. Ibu, mari kita pergi. Begitu juga dengan Gu Qingqing, ia tidak akan membalas ketika ia dimarahi oleh orang lain, tapi jika memarahi anggota keluarga dan teman-temannya, dia pasti akan maju untuk melindunginya. Ia memegang tangan ibunya dan berjalan pulang. Begitu ia menoleh, ia melihat Ni Zining dan mereka berdua saling memandang. Mata Ni Zining tampak sedikit gelap. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa dan melihat mereka pergi. Leng Xicheng berada di belakang mereka, dan merapikan pakaiannya, kami menunggu semuanya di rumah. Selanjutnya bab 951 kekhawatiran tersembunyi, 11.